Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa, tanggal 1 Juni tahun 2021. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari pertama Korintus pasal 2, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di surga untuk segala kebaikan dan kasih-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, kuatkan kami melalui firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan pada saat ini, sehingga kami dimampukan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pertama Korintus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Saudara-saudara, dalam merenungkan firman Tuhan ini, kita dituntun satu tema yang mengatakan hidup dalam hikmat Allah. Tuo situru kakinan napuang. Tidak sedikit orang yang akhirnya mengikuti kata hatinya
di luar hikmat Tuhan, karena merasa bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan orang lain. Paulus menyampaikan pemberitaannya berdasarkan hikmat Allah dan tidak menyampaikannya berdasarkan penilaian orang lain, karena hikmat Allah lebih utama dari segalanya. Paulus menjelaskan bahwa janganlah seperti mereka yang tidak mau menerima hikmat Allah dan yang melihat hikmat Allah sebagai kebodohan. Bagi Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk hal tersebut telah dinyatakan melalui karya penyelamatan Allah kepada dunia dalam Yesus Kristus. Bahkan Allah telah menyatakan Roh Kudus untuk bekerja melalui kehidupan setiap orang yang percaya. Namun bagi mereka yang tidak percaya, hal ini tetap tertutup dalam kehidupannya. Mungkin kita sering merasa kesulitan memahami rencana Allah dalam hidup kita, terlebih jika kita mengalami penderitaan. Namun dalam situasi demikian, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk memahami apa maksud Allah dalam kehidupan kita yang seperti itu. Ingatlah bahwa jika kita mengandalkan hikmat manusia semata, akan membuat kita tidak memahami hikmat yang benar dari Allah, karena tertutupi oleh kebodohan hikmat kita. Karena itu, arahkanlah hidupmu kepada hikmat Allah agar kita beroleh kemurahannya. Bukalah hati dan biarkanlah Roh Kudus bekerja agar setiap kali kita menghadapi pergumulan, maka kita pun akan melaluinya dengan hikmat dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Allah Bapa di surga atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu pada saat ini Tuhan akan senantiasa menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.